Balik lagi di Pinyusi, bahas berita dan juga opini. Perusahaan asal Dongguan, Guangdong, Cina, Oppo Electronic Corp melalui smartphone-nya menduduki posisi teratas sebagai penguasa HP di Indonesia. Bahkan Samsung tergeser. Oppo mampu dengan penjualan sebesar 1,9 juta ponsel. Namun, pangsa pasarnya di Indonesia turun menjadi 4,4% ke angka 20,1%. Sementara itu, firma riset IDC melaporkan pengiriman HP di Indonesia mengalami eskalasi sebanyak 8,8% pada kuartal ketiga atau Q3 2023 secara tahun ke tahun. Kak Wisnu, mau nanya. Apa? Kamu lebih suka pakai iPhone apa Samsung? Pasti pernah pakai dong dua-duanya. Saya pernah menggunakan Samsung, tapi memang secara kalau murah sih memang Oppo ya. Iya, Oppo lebih murah, terus fiturnya juga lebih banyak sebenarnya. Tapi kalau untuk kamera bagusan Oppo gak sih? Iya betul ya. Soalnya kan dia terus mengalami ini ya apa? Iya, kecanggihan, gitu. upgrade gitu ya. Iya. Kalau Samsung tuh bagus, pas tag bagus, tapi pas kita misalkan mau update ke Instagram, Instastory itu suka jadi berubah gitu loh. Kualitasnya, videonya kualitasnya, gitu. Iya. Tapi kamu sendiri sekarang nih handphone yang kamu gunakan apa tuh? iPhone. Oh malah iPhone. Iya. Kita ngebahas Samsung dan Oppo, kamu pakai iPhone. Betul. Tapi kalau kita bandingin dengan iPhone kayaknya masih jauh ya untuk penjualan di Indonesia khususnya gitu. Karena stagnan ya. Betul. Tapi dia dibandingkan dengan kedua itu ya sekarang Oppo yang lagi naik. Menguasai pangsa pasar. Betul. Berita selanjutnya. Ketua KPK Firly Bahuri resmi menjadi tersangka atas kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Usai dicopot dari jabatan Ketua KPK, Presiden Jokowi pun melantik Nawawi Pomolango di Istana Negara pada Senin 27 November kemarin sebagai Ketua Sementara KPK. Gimana nih, Pia? Pertama kalinya Ketua KPK ditangkap karena korupsi dalam sejarah, Pir, di Indonesia. Bukan cukup sih, sangat kecewa banget. Dan ini kategorinya tingkat tertinggi dalam kasus korupsi, kejahatan korupsi. Iya. Karena konteksnya pemerasan. Mungkin kalau suap, mungkin gratifikasi itu masih mending. Ini pemerasan, Pir. Saya kesel deh, maaf, lanjut. Sabar dong. Ya. Tapi justru yang bahaya tuh kayak gini nih. Gimana tuh? Yang kayak dia tuh sebagai sebagai ketua di salah satu wadah yang harusnya memberantas hal seperti itu justru malah jadi pelaku utamanya. Gitu. Ini yang paling berbahaya sebenarnya. Dan akhirnya publik pun menjadi menjadi keraguan gitu terhadap lembaga yang seharusnya menjaga marwah-marwah tentang kejujuran gitu. Karena kan aku pribadi pun kayak memandang KPK itu sebagai instansi yang kayak ini adalah harapan satu-satunya di antara negeri ini yang lagi kacau balau banget soal hal-hal seperti itu ya, kalau dan malah terjadi oleh ketuanya sendiri. Sedih sih gitu. Semoga nextnya gak ada lagi kasus seperti ini ya. Walaupun kayak mustahil kalau bilang banget, tapi kita berharap aja, kan apa salahnya. Berita selanjutnya. Survei melalui koresponden pada Oktober 2023 ada beberapa partai dengan kinerja terbaik dalam memperjuangkan kepentingan anak muda. Menurut survei KIC, dari 1.005 responden, ada 600 responden atau 59,7% menganggap bahwa saat ini ada partai politik yang mewakili anak muda. Untuk partai yang memiliki angka tertinggi membela kepentingan anak muda di parlemen dipimpin oleh Gerindra sebanyak 24,2%, PDIP 22,9%, PAN 12,4%, PKS 9,6%, Demokrat 9,4%. Berarti Gerindra. Tertinggi Gerindra. Kenapa ya? Kok bisa ya? Mungkin karena istilah gemoy. Oh, Pak Prabowo maksudnya. Betul. Jadi mungkin di TikTok juga sekarang rame banget ya, di mana-mana tuh kayak nyamain Bapak Prabowo dengan karakter kartun. Bahkan saya juga mereka banyak bilang yang gemoy. Iya, bahkan saya juga sempat melihat di kolom komentar ada yang mengatakan ini Cipung versi tua, Fir. Wah, saya nggak nyebut Pak, tapi memang ada komentar Pak, itu ada buktinya. Nah, itu gimana lagi? Sebenarnya nggak ada masalah sih ketika kita memberikan istilah untuk calon presiden kita nanti mungkin ya, cuma jangan sampai beli presiden karena gemoy doang tapi tidak mempertimbangkan hal-hal di belakangnya gitu. Misalkan kayak prestasinya seperti apa gitu. Jangan hanya cuma kayak karena gemoy doang. Iya, gitu. Improve ya. Dan memang Pak Prabowo ini memang orangnya lucu ya. Sebelumnya juga dia datang ke acara lupa kalau nggak salah tuh Harlah Nadatul Ulama kalau nggak salah. Apa tuh? Jadi beliau itu datang bawa peci, pulang bawa peci, Fir. Pecinya kemana saya nggak tahu tuh. Iya, itu kan sempat ramai juga tuh jadi perbincangan. Oke. Pokoknya siapapun nanti presidennya yang penting itu bisa membawa Indonesia ke arah lebih baik lagi. Bye-bye, see you di
next berita lagi ya. Oke. Bye.